Hello everyone. Hello my beloved student. How are you today? Pada kesempatan kali ini, GPC akan membahas tentang salah satu tenses dalam bahasa Inggris, yaitu simple present tense. Anda sekalian, sebelum lanjut, silahkan persiapkan alat tulisnya guna jika ada hal-hal yang Ananda kurang pahami, silahkan dicatat sehingga dapat menjadi referensi atau bahan bagi Ananda sekalian untuk dipelajari kembali. Nah, untuk mempelajari simple present tense itu sangat mudah ya Ananda sekalian, di mana agar kita memahami simple present itu kita butuh pemahaman tentang definisinya terlebih dahulu, kemudian fungsinya, serta bentuknya. Nah, so what definition of simple present tense, and then what the function of simple present tense, and how to make the form of the simple present tense. Nah, jadi definisi daripada simple present tense, jika kita lihat dari harfiah katanya, ada simple, kemudian ada present, kemudian tense. Jadi simple itu artinya sederhana, present itu artinya saat ini, tense itu adalah pola kalimat atau bentuk kalimat. Jadi Anda sekalian, dapat kita artikan bahwa simple present tense itu merupakan bentuk waktu. Bentuk waktu ya. Simple present itu merupakan bentuk waktu. Bentuk waktu yang bagaimana? Di mana simple present tense itu digunakan untuk menceritakan waktu sekarang dalam bentuk yang sangat sederhana. Nah, waktu yang sekarang itu seperti apa? Waktu yang sekarang yang dimaksud adalah saat ini, yaitu bisa bulan ini, tahun ini, minggu ini. Sampai di situ Anda sekalian mengenai definisi daripada simple present tense. Kemudian selanjutnya adalah what the function of simple present tense. Jadi fungsi daripada simple present tense itu adalah dia digunakan untuk menyatakan sesuatu yang umum, kebenaran yang bersifat umum atau general truth. Kemudian habitual action, jadi tindakan yang berdasarkan kebiasaan atau dilakukan secara berulang-ulang. Kemudian untuk menyatakan hal-hal yang atau sesuatu yang permanen, misalnya tempat tinggal, pekerjaan, ya, ini. Kemudian menyatakan suatu opini atau ide atau persetujuan atau agreement. Nah, jadi Bapak ulangi lagi bahwa fungsi daripada simple present tense itu adalah general truth, kemudian habitual action, kemudian untuk menjelaskan segala sesuatu yang bersifat permanen. Yang dimaksud permanen adalah tempat tinggal kita di mana, kemampuan kita apa yang kita miliki. Kemudian setelah itu adalah mengenai pendapat atau ide atau persetujuan. Misalnya, I think he's a good boy. She believes whatever I say. Nah, jadi itu merupakan sebuah opini atau pendapat. Nah, yang mana yang dikatakan bahwa general truth itu? Misalnya, seperti matahari itu terbitnya dari timur dan tenggelam di barat. The sun rise in the east. Jadi matahari itu terbit di timur.
tidak ada matahari yang terbit dari barat. Ya, seperti itu. Jadi kalau dari barat berarti sudah kiamat katanya. Tanda-tanda kiamat seperti itu. Jadi kemudian yang mana kebiasaan, tindakan yang biasa dilakukan. Jadi dia dilakukan secara berulang-ulang kali. Contohnya misalnya I always go to school every 7 o'clock in the morning. Itu merupakan habitual action. Atau my mother cleans the bedroom every 3 a week. Ibu saya membersihkan kamar mandi itu setiap seminggu sekali misalnya. Itu berarti menyatakan to state about a habitual action. Next, and then what's the form of simple present tense? Apa itu bentuk daripada simple present tense itu seperti apa? The form of simple present tense, bahwa form itu adalah bentuk, ya, atau pattern, pola daripada simple present itu bagaimana? Oke, anak-anak sekalian, coba kita lihat di kalimat yang pertama ini. You sing a song. You sing a song. Kemudian yang kedua, he does not, atau he doesn't sing a song. Kemudian yang ketiga, do you sing a song? Nah, dari ketiga kalimat ini memiliki pola yang berbeda. Coba kita perhatikan pola yang pertama. Kalimat yang pertama. Jadi kalimat pertama, you ini dia berfungsi sebagai subjek. Kemudian sing adalah sebagai verb 1. Kemudian a song adalah objek. Dan ini disebut sebagai kalimat yang positif. This calls positive sentence. Jadi dia disebut sebagai positive sentence atau kalimat yang positif. And then he doesn't sing a song, or he does not sing a song. He di sini andaku sekalian, bahwa he ini dia adalah subjek. Nah, kemudian kalimat yang kedua ini bahwa he does not sing a song. He itu adalah sebagai subjek, kemudian ditambah dengan does plus not, ditambah dengan not, ditambah dengan verb 1 plus object complement. Jadi kalau Ananda untuk membuat kalimat positif, berarti langsung saja subjek plus verb 1 plus object complement. Kalau membuat kalimat negatif, maka he does not. Jadi ada kata ditambah dengan kata not, baru diikuti dengan kata kerja bentuk pertama. Nah, bagaimana kalau subjeknya bukan orang ketiga tunggal? He ini kan orang ketiga tunggal. The third person singular. Subjek, orang ketiga tunggal. Bagaimana kalau dia menggunakan subjek you, I, dan we? Tentu kita menggunakan auxiliary verb do, bukan does. Misalnya, you do not sing a song. Jadi Anda tidak menyanyikan sebuah lagu. Seperti itu. Jadi, nah, ketika Ananda sekalian mau membuat kalimat tanya, cukup mudah sekali, yaitu tinggal memindahkan atau meletakkan do di depan kalimat. Ya, misalnya, do you sing a song? Kenapa menggunakan do? Karena subjek you, maka menggunakan do. Seandainya di sini menggunakan orang ketiga tunggal atau she, he, it,
maka di sini bukan menggunakan do, tapi menggunakan does. Does he? Does he? Seperti itu. Jadi do plus subject plus verb 1 plus object complement. Terus dari formula of the simple present tense itu yaitu subject plus verb 1 plus s or es plus object complement. Nah, ada apa dengan s atau es itu? Kalau saya katakan tadi bahwa untuk subjek I, you, they itu kata kerjanya tidak ditambahkan dengan s atau is. Tetapi ketika subjeknya he, she, he, it, maka kata kerjanya ditambahkan dengan s atau is jika kita membuat kalimat yang positif. Ingat, kalau kita membuat kalimat yang positif. Tapi kalau kalimat negatif dan interrogatif, ya, kata kerjanya tidak harus ditambah dengan s atau is. Jadi tidak perlu lagi tambah dengan s atau is. Misalnya, does she go to school? Does she go to school? Apakah dia pergi ke sekolah? Berbeda kalau she goes to school. Kalimat positifnya jadi go ditambah dengan is. Nah, kenapa go harus tambah dengan is? Kenapa tidak hanya tambah dengan s? Ya, seperti itu lagi ya. Bapak kasih catatan. Kapan di akhir kata kerja tambah dengan s atau is? Contoh misalnya fly. Fly ini kan terbang. Fly. Ada kata y. Ada huruf y ya. Sorry, ada huruf y. Nah, huruf sebelum huruf y ini ada huruf konsonan yaitu l. Maka y ini berubah menjadi i kemudian ditambah dengan is. Itu. Berbeda kalau dia sebelum y ini merupakan huruf vokal atau huruf hidup. Seperti play, play. Ini kan vokal, berarti tidak harus diubah menjadi i, melainkan langsung saja ditambah dengan s. Nah, jadi apa ulangi bahwa kalau sebelum huruf kata kerja yang berakhiran dengan huruf y ini dia menggunakan konsonan, huruf konsonan sebelumnya, maka dia harus diubah y-nya menjadi huruf y-nya menjadi i, kemudian tambah dengan is, tambah dengan es. Kemudian kalau dia kata kerjanya berakhiran dengan y dan sebelum y huruf y itu huruf vokal, maka tidak perlu diubah menjadi y-nya menjadi i, melainkan langsung saja ditambah dengan s. Misalnya play, plays. Ya. Jadi, nah, pengecualian untuk ss. Jadi kata kerja yang berakhiran dengan ss, sh, ch, xo itu harus ditambah dengan es. Contoh misalnya kiss, ya, kiss, wash, watch, ya, fish, goes. Ya, oke, kita bahas pertama. Kiss ini kan berakhiran ss, wash berakhiran sh, watch berakhiran ch, fish berakhiran x, goes berakhiran is. Ini. Jadi berarti apa? Go itu, go ini go, berarti dia berakhiran o. Maka ini tambah dengan is. Nah, jadi kiss, watch, fix. Nah, she goes to school. Contohnya, she goes to school. He watches TV. He watches television. Oke. Bagaimana Anda? Apakah susah? Ya, ini susah gampang ya Anda sekalian. Tapi jika kita tahu polanya, pasti lebih mudah untuk memahaminya. Next, kita lanjut. Ya, supaya lebih paham lagi, kita lanjut. Kalau simple present tense, untuk kalimat yang positif itu, ada dua dalam pembuatan untuk verbal sentence dan nominal sentence. Jadi, kalimat yang berhubungan dengan kata kerja dan kalimat yang berhubungan dengan bukan kata kerja atau non-verbal. Yang mana itu verbal? Misalnya, dia menggunakan rumus subject plus verb 1 plus s or es. Contoh, Sylvianus eats banana. Jadi Sylvianus makan pisang.
Ini adalah kata kerja bentuk pertama ditambah dengan S. Kenapa ditambah dengan S? Karena dia orang ketiga tunggal, yaitu pengganti dari he. Ini ya, pengganti dari he. Silvanus eats banana. Nah, kemudian untuk nominal sentence itu artinya kalimat yang tidak menggunakan kata kerja atau non-verbal. Dia menggunakan adjective atau noun. Ya. Maka rumusnya subject plus to be-nya itu are, atau is, ditambah dengan adjective dan atau noun, kata sifat dan kata benda. Misalnya, contoh, Mr. Fande is a teacher. Mr. Fande is a teacher. Mr. Fande as a subject, sebagai subjek, is adalah to be, or teacher adalah object. Ini adalah kata benda, noun. Next, begitu juga dengan kalimat yang negatif. Ya, kalimat negatif juga seperti itu. Jadi ada verbal, ada nominal. Verbal berhubungan dengan kata kerja. Nah, bagaimana kalau misalnya kalimat negatif? Tentu kita hanya menambahkan menggunakan auxiliary verb do atau does, kemudian ditambah dengan not, karena dia menyangkal, tidak atau negatif. Contoh, I do not come to school. I itu sebagai subjeknya, kemudian do, auxiliary verb do, karena dia adalah subjek I, maka menggunakan do. Ya, karena orang pertama tunggal ya. Gunakan do. Kemudian ditambah dengan not. Ditambah dengan kata kerja bentuk pertama come. Kemudian complement. To school. Nah, Anda sekalian, lanjut ke nominal sentence untuk kalimat yang negatif. Subject plus to be. To be apa? Am, is, atau are. Ya, sesuaikan dengan subjeknya ya. Kalau misalnya subjeknya you, maka menggunakan are. To be are. Kalau she, menggunakan is. Kalau I, menggunakan am. Jadi, contohnya, she is not a teacher. Subject, she is to be, not plus not karena dia negatif. A teacher adalah kata benda. Next. Bagaimana? How to make an interrogative sentence, or how to form special for interrogative sentence. Bagaimana caranya membuat yang interrogative sentence? Itu caranya sangat mudah, yaitu tinggal Anda sekalian meletakkan auxiliary verb to dan does itu di depan kalimat, kemudian diikuti dengan subjek dan kata kerja. Nah, misal seperti ini, jadi verbal sentence, nominal sentence. Verbal sentence, do or does plus subject plus verb 1, ya, plus subject complement. Do they come here? Do di sini berfungsi sebagai auxiliary verb, they adalah subjek, kemudian come adalah kata kerja bentuk pertama, kemudian here adalah keterangan. Jadi, do they come here? Apakah mereka datang ke sini? Gitu ya. Jadi, kemudian bagaimana kalau nominal sentence? Ya, tinggal sama meletakkan to be di depan kalimat, diikuti dengan subjek plus non-verbal, yaitu adjective atau noun plus object complement. Contoh, jadi ini to be, kemudian diikuti dengan subjek, kemudian diikuti dengan adjective. Are you happy? No. Are ini to be. Ini to be-nya. Ini adalah to be. Kemudian you ini adalah subjek. Kemudian happy ini adalah adjective. Ya. Adjective. Kemudian now ini adalah complement-nya. Di keterangannya. Are you happy? Ya, adjective, kata sifatnya. Seperti itu. Bagaimana Anda sekalian? Apakah sudah paham? Jadi sangat mudah kan untuk mempelajari tentang simple present tense. Jadi Anda sekalian, bagi Anda yang belum memahami, silahkan komen di kolom komentar, dan
Bapak sudah siapkan soal-soal yang berhubungan dengan simple present tense. Silakan Anda sekalian buka di deskripsi video ini. Bapak sudah siapkan linknya, silahkan klik link tersebut, kemudian selamat mengerjakan soal tersebut. Semoga Anda sekalian memahami dan mampu mengerjakan soal dengan baik.